Di saat publik masih dibuat baper oleh kabar lamaran Sarwendah, satu nama justru muncul dan membuat cerita ini berbelok tajam, Giorgio. Bukan sekadar teman, bukan sekadar rekan, tapi sosok yang disebut-sebut punya kedekatan intens di tengah fase paling rapuh Sarwendah. Dan ketika Denny Darko ikut angkat bicara, publik dibuat terdiam. Karena yang dibongkar bukan hanya soal perasaan, tapi arah hubungan yang selama ini coba ditutupi. Apakah kabar lamaran ini murni cinta, atau justru manuver untuk menutup sesuatu yang lebih besar? Kabar lamaran Sarwendah mendadak meledak di tengah publik yang bahkan belum sepenuhnya mencerna fase hidup berat yang baru saja ia lewati. Belum genap waktu berlalu, belum reda sorotan, tiba-tiba muncul isu langkah besar yang dinilai sebagian warganet terlalu tergesa. Alih-alih disambut haru, kabar ini justru memantik satu pertanyaan tajam, benarkah ini murni soal cinta, atau ada sesuatu yang sedang dipercepat sebelum terlambat? Publik mulai membandingkan ritme emosi Sarwendah dengan keputusan yang diambil. Bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, hingga cara ia merespons pertanyaan media dinilai berbeda dari sosok perempuan yang sedang jatuh cinta sepenuhnya. Ada senyum, tapi terasa kaku. Ada jawaban, tapi terkesan ditahan. Di titik ini, netizen mulai mencium aroma kejanggalan. Yang membuat suasana semakin panas. Kabar lamaran ini muncul justru saat isu kedekatan Sarwendah dengan sosok lain belum benar-benar padam. Seolah ada cerita yang belum selesai, namun tiba-tiba ditimpa kabar besar yang menuntut semua orang untuk fokus pada satu narasi saja. Dan seperti biasa, publik tidak mudah dialihkan. Bab ini menjadi fondasi dari semua kecurigaan berikutnya. Karena jika sebuah lamaran lahir dari kesiapan, seharusnya membawa ketenangan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kabar ini membuka pintu spekulasi, mengundang tafsir liar, dan memicu pertanyaan yang akan terus menghantui, kenapa harus sekarang? Menghadirkan satu jawaban yang membuat cerita semakin rumit, Giorgio. Nama ini muncul bukan tanpa alasan. Di tengah kabar lamaran yang katanya membawa kebahagiaan, publik justru kembali menyorot kedekatan Sarwendah dengan sosok yang sejak awal disebut, hanya teman, namun kehadirannya terasa terlalu konsisten untuk diabaikan. Jejak digital mulai diurai. Potongan momen kebersamaan, intensitas pertemuan, hingga gestur yang dinilai terlalu nyaman untuk sekadar relasi biasa kembali berseliweran di media sosial. Netizen menilai, jika hubungan itu benar-benar tidak berarti apa-apa, mengapa namanya selalu muncul tepat di momen paling krusial dalam hidup Sarwendah. Yang membuat situasi semakin panas, kedekatan ini terjadi di fase Sarwendah sedang berada dalam kondisi emosional paling rapuh. Banyak yang menilai, justru di titik inilah ikatan emosional paling mudah tumbuh, bukan karena rencana, tapi karena kebutuhan akan kehadiran. Dan Giorgio disebut-sebut ada di sana, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai figur yang menemani dari dekat. Bab ini menjadi titik balik narasi. Karena sejak nama Giorgio tak bisa lagi dihindari, publik mulai menyadari satu hal, kabar lamaran ini bukan berdiri di ruang hampa. Ada cerita yang berjalan paralel, ada kedekatan yang belum dijelaskan secara tuntas, dan dari sinilah gosip mulai berubah arah, dari sekadar kabar bahagia, menjadi teka-teki yang jauh lebih dalam, di tengah panasnya spekulasi soal Giorgio, satu suara akhirnya memecah kebisingan, Denny Darko. Bukan dengan gosip murahan, tapi lewat pembacaan yang justru membuat publik semakin gelisah. Ia tidak menyebut nama secara gamblang, namun arah ucapannya jelas, ada energi hubungan yang belum tuntas, dan itu tidak selaras dengan kabar lamaran yang sedang digembar-gemborkan. Denny Darko menyebut adanya tarikan emosi yang kuat, terbentuk bukan dari rencana, melainkan dari kebersamaan di masa sulit. Menurutnya, hubungan semacam ini biasanya meninggalkan jejak dalam, bahkan ketika seseorang mencoba melangkah ke arah lain. Pernyataan ini langsung disambut panas, karena publik merasa potongan puzzle mulai menemukan tempatnya. Yang paling menohok, Denny menyiratkan bahwa keputusan besar yang lahir di tengah konflik batin seringkali bukan keputusan yang paling jujur. Ada dorongan untuk menyelesaikan cerita secara cepat, agar tak berlarut dan tak terus menjadi bahan gunjingan. Dan kalimat inilah yang membuat warganet kembali menoleh pada satu pertanyaan lama, apakah lamaran ini lahir dari kesiapan, atau dari kelelahan emosional? Bab ini mengubah segalanya, karena sejak Denny Darko bicara, cerita tak lagi sekadar soal siapa dekat dengan siapa. Ini menjadi soal batin yang belum selesai, soal pilihan yang mungkin dipercepat,
dan soal hubungan yang tampaknya sudah ditutup, namun energinya masih terasa kuat di balik layar. Pernyataan Denny Darko membuka satu lapisan yang selama ini seolah disembunyikan rapat, hubungan emosional yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia menyebut, ada ikatan batin yang terbentuk kuat karena hadir di waktu yang salah namun terasa paling dibutuhkan. Dan publik langsung mengaitkan gambaran itu dengan sosok Giorgio, figur yang disebut-sebut selalu ada di fase terlemah Sarwendah. Menurut tafsir Denny, hubungan semacam ini jarang berakhir karena rasa yang hilang. Biasanya berhenti karena tekanan, status, opini publik, dan tuntutan citra. Disinilah kata, terputus paksa, mulai ramai digunakan warganet. Bukan karena tak cinta, tapi karena tak mungkin diteruskan secara terbuka tanpa konsekuensi besar. Yang membuat situasi semakin panas, sejak isu ini mencuat, Sarwendah justru terlihat mengambil langkah besar ke arah yang aman secara sosial. Publik menilai, keputusan itu tampak seperti upaya menutup satu cerita sebelum benar-benar meledak. Dan semakin ditutup, justru semakin membuat orang ingin mengorek lebih dalam. Bab ini membuat narasi berubah semakin serius. Karena jika benar ada hubungan emosional yang belum tuntas, maka kabar lamaran tak lagi berdiri sebagai kisah bahagia semata. Ia berubah menjadi tanda tanya besar, apakah ini langkah menuju masa depan, atau cara paling cepat untuk mengakhiri masa lalu yang terlalu berisik. Setelah isu hubungan emosional yang belum tuntas mencuat, publik mulai melihat kabar lamaran dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sekadar kabar bahagia, tapi sebuah langkah besar yang dinilai terlalu strategis untuk dianggap kebetulan. Banyak yang menilai, momen ini terasa seperti tombol reset, cara tercepat untuk mengalihkan perhatian dari cerita yang semakin sulit dikendalikan. Warganet menyoroti satu pola yang berulang, setiap kali isu kedekatan Sarwendah dengan Giorgio kembali mencuat, selalu ada narasi besar lain yang menutupinya. Kali ini, levelnya bukan sekadar klarifikasi atau bantahan, melainkan rencana masa depan yang seharusnya sakral. Dan di titik inilah kecurigaan publik semakin tajam. Narasi lamaran dianggap memberi satu pesan kuat ke publik, cerita lama sudah selesai, jangan dibahas lagi. Namun ironisnya, justru karena langkah itu diambil terlalu cepat, pertanyaan makin berdatangan. Jika semuanya sudah selesai secara emosional, mengapa perlu langkah sebesar ini untuk meyakinkan semua orang? Bab ini menjadi salah satu bagian paling sensitif. Karena ketika lamaran mulai dibaca sebagai alat pengalihan, publik tak lagi fokus pada siapa yang melamar, tapi pada apa yang sedang ditutup rapat-rapat. Dan semakin kuat usaha menutup cerita lama, semakin besar pula rasa penasaran akan kebenaran di baliknya. Di saat isu semakin panas, Giorgio memilih diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan, bahkan tidak ada upaya menjauhkan diri secara terang-terangan. Namun justru disitulah masalahnya. Karena dalam dunia gosip, diam bukan berarti selesai, diam justru sering dibaca sebagai tanda ada sesuatu yang tak bisa diucapkan. Publik mulai menelisik lebih jauh, unggahan samar, kalimat ambigu, hingga gestur yang dinilai penuh makna. Tidak frontal, tapi cukup untuk memantik tafsir. Warganet menyebutnya sebagai sikap, mundur selangkah tapi masih menoleh ke belakang. Seolah ingin menjauh, tapi belum benar-benar melepaskan. Yang membuat cerita ini semakin tajam, jejak kehadiran Giorgio justru terasa kontras dengan narasi lamaran yang ingin terlihat final dan rapi. Di satu sisi, publik disuguhkan kisah masa depan. Di sisi lain, bayang-bayang masa lalu masih bergerak bebas, tanpa penjelasan. Dan ketimpangan inilah yang membuat kecurigaan makin menguat. Bab ini mempertegas satu hal, jika memang tak ada apa-apa, seharusnya cerita berhenti. Tapi kenyataannya, setiap sikap Giorgio justru menambah lapisan tanda tanya. Dan publik mulai bertanya lebih jauh, apakah yang belum selesai itu benar-benar sudah berakhir, atau hanya dipaksa untuk diam. Setelah publik dibuat gelisah oleh jejak Giorgio yang tak kunjung hilang, Denny Darko kembali menyampaikan pandangan yang membuat suasana makin berat. Ia menegaskan, hubungan yang dibangun di atas keputusan tergesa, tanpa menyelesaikan emosi lama, ibarat fondasi retak yang ditutup karpet tebal. Terlihat rapi di luar, tapi berisiko runtuh ketika tekanan datang. Menurut Denny, tanda paling berbahaya adalah ketika seseorang melangkah besar bukan karena yakin, melainkan karena ingin segera menyudahi kebisingan. Keputusan seperti ini sering tampak dewasa, namun sejatinya lahir dari kelelahan batin. Pernyataan ini langsung mengait pada situasi Sarwendah yang berada di persimpangan antara masa lalu yang belum tuntas dan masa depan yang ingin segera ditetapkan.
Ramalan itu semakin panas ketika Denny menyebut, energi hubungan yang dipaksakan cenderung menyimpan konflik laten. Bukan soal siapa yang salah, tapi soal perasaan yang belum diberi ruang untuk selesai. Publik pun kembali menoleh ke satu nama yang sejak awal membayang, Giorgio, dan bertanya, apakah benar semua sudah ditutup, atau hanya ditunda. Bab ini membuat cerita mencapai puncak ketegangan. Karena jika ramalan itu tepat, maka kabar lamaran bukan akhir dari kisah ini, melainkan awal dari ujian besar berikutnya. Dan publik mulai bersiap pada satu kemungkinan, kebenaran yang belum muncul sepenuhnya. Setelah ramalan Denny Darko mengguncang persepsi publik, satu hal menjadi jelas, cerita ini belum benar-benar selesai. Kabar lamaran yang semula diposisikan sebagai titik akhir, justru kini terbaca sebagai awal dari pertanyaan yang lebih besar. Publik tak lagi bertanya siapa yang melamar, melainkan siapa yang benar-benar dipilih oleh hati. Sorotan kembali tertuju pada Sarwenda. Setiap gestur, setiap pernyataan, bahkan setiap diamnya kini ditafsirkan dengan kacamata baru. Ada yang melihat keteguhan, ada pula yang membaca keraguan. Dan di tengah dua tafsir itu, bayang-bayang nama Giorgio masih muncul, tak lantang, tapi cukup kuat untuk mengusik narasi yang ingin ditutup rapi. Yang membuat bab ini terasa menggigit adalah kenyataan bahwa tak satu pun pihak benar-benar memberi penegasan akhir. Tidak ada pengakuan, tidak ada penyangkalan tegas. Hanya potongan-potongan sikap yang dibiarkan mengambang, seolah publik diminta menyusun kesimpulan sendiri dari serpihan cerita yang sengaja tak disatukan. Bab ini pun ditutup dengan satu ketegangan yang dibiarkan hidup. Apakah Sarwenda telah menutup masa lalu demi masa depan yang lebih pasti? Ataukah kabar lamaran ini hanyalah jeda sebelum kebenaran lain muncul ke permukaan? Satu hal yang pasti, publik belum berhenti memperhatikan, dan cerita ini belum benar-benar berakhir.